Hai guys, bersama saya Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kita akan bahas mengenai aplikasi Peduli Lindungi yang kabarnya kalau kita tidak melakukan QR scan dengan Peduli Lindungi akan dipidana. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat yang tidak punya smartphone? Saya kira apa yang telah diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian terkait wajibnya masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu adalah satu hal yang berlebihan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam aplikasi Lindungi itu banyak fitur-fitur privacy yang kemudian diizinkan untuk pengelola aplikasi ini memantau aktivitas kita. Dan saya kira hal itu sangat tidak sesuai dengan prinsip kebijakan publik. Pemerintah melakukan kebijakan seharusnya berlaku untuk semua. For all policy. Kalau kebijakan public policy itu hanya buat masyarakat tertentu, maka sebenarnya negara sudah melakukan diskriminasi. Apa yang kemudian akan dicanangkan mewajibkan seluruh warga negara mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan menggunakan seluruh aplikasi Peduli Lindunginya untuk berbagai aktivitas, terutama untuk berbelanja, maka itu adalah tindakan diskriminasi menurut saya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk mendownload diperlukan setidaknya dua. Yang pertama adalah smartphone, yang kedua adalah pulsa internet atau jaringan internetnya. Dan kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki keduanya. Bagaimana mungkin kalau masyarakat Indonesia tidak memiliki keduanya, kemudian dia harus dilakukan pembatasan pergerakannya, atau setidaknya dia tidak bisa menikmati apa yang orang lain bisa nikmati, padahal dia adalah warga negara kita. Tindakan yang diskriminatif itu sebenarnya melanggar konstitusi, bahwa negara bertujuan melakukan segala pemerintahan itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga mengikut sertakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kebijakan itu diteruskan, saya kira masyarakat yang tidak memiliki HP, apalagi juga pulsa, mereka akan tidak bisa melakukan aktivitas kehidupannya, baik itu aktivitas sosial dan juga aktivitas ekonomi. Dan menurut saya sudahlah, buat simple Pak Tito, buat simple lah aturan mengenai aplikasi ini. Galakkan saja vaksinasi kepada masyarakat, berikan kemudian masyarakat itu kertas jenis kayak KTP yang kemudian kita sudah punya, bahwa mereka sudah divaksin 1 kali atau 2 kali. Dan dengan surat itulah cukup untuk mereka bisa melakukan segala aktivitas. Saya termasuk orang yang marah, sangat marah sekali Pak. Karena orang mau masuk ke satu pusat perbelanjaan atau ke satu pasar, itu dia harus melakukan scan QR code. Seperti saya lakukan di yang pernah saya lakukan di beberapa waktu yang lalu di satu pusat perbelanjaan di daerah Kelapa Gading. Saya marah karena kok bisa ada satu aturan di mana hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati suasana pusat perbelanjaan itu. Sementara orang-orang yang tidak punya HP, orang-orang yang tidak punya pulsa, mungkin dia punya HP tapi saat itu tidak punya pulsa, dia tidak bisa melakukan scan QR di aplikasi Peduli Lindunginya, dia tidak bisa masuk. Dan itu saya sudah buktikan bahwa saya sudah menunjukkan 2 kartu vaksin saya bahwa saya sudah divaksin, tetapi saya tidak bisa masuk karena diwajibkan untuk melakukan QR aplikasi Peduli Lindungi. Dan menurut saya ini sangat-sangat tidak adil Pak. Berapa orang yang memiliki smartphone? Angka terakhir dari Asosiasi Data dan Teknologi Indonesia itu menyebutkan yang memiliki smartphone itu hanya 60%. Dan itu adalah estimasi yang bisa dianggap sebetulnya overestimate. Artinya ada beberapa angka lagi 40% dari 270 juta orang yang tidak memiliki HP.
Dan bagaimana mungkin mereka 40 juta itu harus tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Sementara mereka sebenarnya sudah divaksin. Ya kan? Yang jadi masalah adalah saya bukan orang yang anti vaksin. Saya sendiri sudah divaksin. Menurut saya, masyarakat Indonesia yang tidak memiliki smartphone dan pulsa itu tadi itu harusnya dilindungi. Harusnya dibuat satu kanal khusus buat mereka yang tidak punya smartphone, dibuat kanal khusus buat mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi. Toh mereka sudah divaksin juga 2 kali bahkan. Dan saya kira pemerintah harus hati-hati, harus cermat dalam merumuskan wajibnya warga negara untuk menggunakan aplikasi peduli lindunginya. Dan tolong cermati dengan baik karena ini berdampak buat masyarakat kelas bawah. Kasihan masyarakat kita. Dan negara bukan hanya kelompok masyarakat menengah. Negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga mereka kelompok bawah. Oleh karena itu Pak, saya ingatkan untuk lebih cermat memutuskan memberikan sanksi pidana kepada mereka yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi. Harusnya kita menggalakkan vaksinasi dan memberikan bukti surat vaksinasi itu sebesar-besar pada masyarakat, dan cukup dengan surat itu atau dengan kartu itu masyarakat bisa melakukan aktivitas-aktivitas ekonominya, termasuk mendapatkan bantuan pemerintah seperti BLT. Saya, Ahmad Nur Hidayat, sangat tidak setuju apabila aplikasi peduli lindungi itu diwajibkan, apalagi orang yang tidak mendownload itu harus dikenakan sanksi. Kasihan mereka Pak. Kasihan mereka, saudara-saudara kita. Mereka juga berhak untuk melakukan aktivitas ekonomi, mengunjungi pusat-pusat perbelanjaan dan tempat-tempat rekreasi lainnya, karena itu adalah tempat itu adalah milik rakyat Indonesia seluruhnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.